eh, membuat perjanjian kerjasama mengenai pertukaran datanya, gitu ya Pak. Ini ini perjanjian kerjasama terbaru di Februari 2024 lalu, tapi sebelumnya ada tahun 2021 dan 2018. Nah, apa saja yang dipertukarkan adalah pertukaran yang ASN yang di bawah pembinaan Kemendikbud. Nah, guru, kepala sekolah, dan jabatan fungsional lain yang di bawah Kemendikbud itu adalah data yang dipertukarkan. Karena kalau jabatan fungsional itu di bawah Kemendikbud, itu pembinanya Kemendikbud. Gitu. Contohnya guru lah, gampangnya gitu. Jadi kalau di GTK itu ada 4 Bapak Ibu yang dibina oleh Kemendikbud. Guru, pengawas sekolah, penilai, sama pamong gitu ya. Oke, saya percepat saja biar nanti kita bisa lanjut membahas isu data. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Oke, nah terkait dengan kerjasama ini, yang Bapak Ibu sudah ketahui bahwa Kepala BKN bersama Menteri Pendidikan sudah mengeluarkan surat edaran bersama yang mengatakan bahwa pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah dilakukan di PMM yang dialirkan gitu ya, atau dalam bahasa teknisnya adanya interoperabilitas data dari PMM ke e-kinerja gitu Bapak dan Ibu. Jadi dialirkan lah gampangnya gitu. Nah, maka oleh BKN dan GTK, maka syaratnya ini adalah tadi guru dan kepala sekolah tidak perlu membuat di sini SKP-nya, tetapi cukup di sini yang nanti dialirkan itu Bapak dan Ibu. Nah, kalau itu datanya ideal, tidak ada problematik, atau kalau bahasa teknisnya itu tidak ada data anomali atau data yang berbeda, maka sebenarnya Bapak Ibu sudah bisa menikmati SKP-nya itu di e-kinerja. Yang sama persis, hanya beda cara menampilkan saja gitu. Yang sama persis gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau jadi ini harusnya terjadi di awal Februari ya pengaliran ini gitu. Cuma karena waktu itu ada perbedaan. Nah, ini kinerjanya Bapak Ibu. 1 Juli kita masih punya problem dari 1,58 juta 198.000 yang berbeda gitu ya. Kemudian per hari ini itu masih 161.000. Jadi kita sudah turun ya dari 198 ke 160. Tapi yang sudah mengalir lebih banyak sebenarnya. Tapi kan biasanya yang ramai itu yang belum mengalir. Nah, nanti posisi di Maros seperti apa? Nah, Bapak dan Ibu, kalau di Sulawesi Selatan, total seluruh kabupaten kotanya yang belum mengalir 4.000 dibanding yang 72.000 sudah mengalir. Gitu ya, ini per 5 Juli. Kalau per hari ini, tadi saya ngecek dashboard, itu 3.000. Jadi sudah turun dari 4.300 ke 3,7. Jadi sudah diselesaikan. Saya memaparkan ini pesan pentingnya adalah Bapak dan Ibu, kalau tempat data Bapak Ibu itu belum ada di kinerja, ya bersabar saja. Cukup Bapak Ibu menginformasikan melalui pusat bantuan gitu. Nah, bagaimana Maros? Maros itu berdasarkan data kami dari 2.970 gitu ya, yang dari 2.991 ini sukses terkirim segini, bermasalah segini, atau gampang ini ada disparitas. Jadi sebenarnya tidak terlalu besar. Tapi itu juga Bapak Ibu di e-kinerja, admin e-kinerja di BKPSDM bisa mengecek gitu ya pengaliran SKP-nya apakah ini betul atau tidak. Kalau tidak, maka langkah yang terbaik adalah komunikasi dengan Pak Sugimin atau melaporkan ke pusat bantuan atau melalui dinas pendidikan. Nah, salah satu dinas pendidikan yang cukup aktif ya berkomunikasi dengan GTK itu salah satunya di Kalimantan Tengah, Kota Waringin Timur, cukup aktif Bapak dan Ibu. Jadi sehingga nanti datanya selesai. Nah, syaratnya untuk bisa mengalir di SKP-nya itu NIP-nya harus sama antara yang di Dapodik dengan di SISN gitu ya, e-kinerja. Nah, buat Bapak Ibu untuk level guru kepala sekolah cara membantunya adalah ngecek, minta tolong operator sekolahnya untuk ngecek NIP-nya di Dapodiknya kayak apa gitu. Tapi di dalam
nanti yang saya akan tampilkan itu bisa ketahuan sekolah mana saja yang ada data yang berbeda. Yang kedua, SKPD yang dikerjakan di PMM itu statusnya harus sudah disetujui oleh atasan. Kalau kontak guru, ya kepala sekolah gitu ya. Kalau untuk kepala sekolah tidak perlu ada persetujuan karena kepala sekolah itu adalah kepala unit mandiri. Jadi model SKP-nya adalah model CPT yang itu sifatnya otomatis disetujui gitu ya. Nah, ini. Nah, yang ketiga adalah Bapak Ibu guru dan kepala sekolah terdaftar pada UNOR yang aktif. Kalau dalam bahasa UNOR ini adalah bahasa SISN atau berada di dalam konteks NPSN yang sebenarnya sama. Nah, seringkali problemnya beda. Itu oke. Nah, itu menyangkut hulu Bapak dan Ibu. Di level hulu yang nanti akan kami coba tampilkan. Jadi hulu ini awalnya dari bulan Oktober tahun 2023 sejak Bu Dirjen bersepakat dengan Pak Kepala BKN yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kepala BKN mengenai interoperabilitas data itu sudah kami kerjakan gitu. Jadi perbaikan-perbaikan data waktu itu tim teknis nih yang tiap minggu waktu itu menyelesaikan. Nah, cuma ya ternyata memang membutuhkan dukungan yang lebih intens dengan Pemda. Nah, dari sisi kerjasama BKN dengan Kemendikbud itu Bapak dan Ibu, yaitu yang pertama adalah karena Bapak Ibu guru kepala sekolah itu buat SKP-nya di PMM, maka e-kinerjanya ditutup untuk menu pembuatan SKP. Dan kemudian ada tombol sinkro. Tombol sinkro ini itu cerita sejarahnya karena waktu itu mengalirkan data ada masalah maka ini ditarik gitu. Jadi ini Bapak Ibu guru sendiri bisa menarik datanya dari PMM dengan mengeklik tombol sinkro. Nah, pertanyaan kemudian adalah, lah di tempat saya tuh nggak muncul. Nanti saya jelaskan. Ini kalau sisi individu kepala sekolah gurunya menarik sendiri datanya dari PMM untuk masuk ke e-kinerja. Nah, karena di e-kinerja itu ada admin instansi, admin e-kinerja, maka level di BKPSDM itu dilengkapi dengan data. Guru dan kepala sekolah mana saja yang bermasalah, tidak mengalir. Sehingga kemudian ini ada catatannya. Nah, ini saya tidak tahu nih tadi apakah hadir ya? Mudah-mudahan hadir. Jadi dengan menu log sinkronisasi PMM ini di BKPSDM bisa ngecek nih siapa saja eh, SKP-nya yang belum mengalir gitu ya. Ini adalah status gagal, ini gagal mengalir ya Pak. Jadi dialirkan dari PMM gagal. Nah, kemudian caranya ditarik. Nah, kalau di sini tadi ditarik oleh individunya, kalau di sini ditarik oleh admin SIASN atau admin e-kinerja lebih tepatnya di BKD. Itu satu poin yang pertama yang dialirkan. Dialirkan yang kedua adalah untuk pelaksanaan itu full di PMM, tidak di e-kinerja dan tidak dialirkan sesuai dengan kesepakatan BKN dengan GTK. Nah, sampai nanti ada kesepakatan baru. Nah, yang dialirkan yang pertama ini kan sisi perencanaan ya Bapak dan Ibu. Yang kedua adalah sisi penilaian periodik gitu ya. Nah, di dalam Permen PAN 6 tahun 2022 itu kan dikenal penilaian periodik bulanan dan triwulanan sama yang tahunan gitu ya. Saya tidak tahu nanti Pak mohon informasi untuk Maros ini menggunakan menetapkan penilaian periodiknya yang mana? Apakah yang bulanan atau yang triwulanan? Kalau bulanan, maka sejak sejak Februari periodik Januari itu sudah dialirkan di Februari, Februari dialirkan di Maret, Maret dialirkan di April, April dialirkan Mei, Mei ke Juni, terus oh ya ini nanti kinerja periodik bulan Juni sudah dialirkan di Juli gitu ya. Kalau Pemda Maros itu menetapkan penilaian periodiknya triwulanan maka sudah ada itu di kinerja laporan kinerja triwulan 1 dan triwulan 2. Nah, untuk semesteran ini dikelola untuk kepentingan transformasi pembelajaran ini tidak dialirkan dari PMM ke EKIN sementara kesepakatannya. Sampai nanti ada kebijakan baru bersama Menpan mengenai penilaian semesteran. Jadi kalau ditanya apakah
data transaksi di PMM itu dialirkan di Ekin, iya dialirkan untuk penilaian periodiknya. Nah, tapi syaratnya Bapak dan Ibu tadi ya SKP-nya sudah disetujui, kemudian Pemdanya sudah mengambil atau menetapkan periodiknya gitu ya. Jadi Maros menetapkan nih apakah bulanan atau triwulan. Nah, nanti yang terakhir nanti Desember itu akan untuk apa ya final yang tahunan itu nanti dialirkan di Januari. Oke. Nah, untuk Bapak Ibu di admin e-kinerja untuk mengecek pengaliran data penilaian periodik itu bisa pakai menu kinerja guru di menunya BKPSDM ya di admin e-kinerja untuk bulan April dan triwulan satu itu di fitur kinerja guru. Sedangkan Mei dan triwulan kedua itu namanya di fitur laporan. Jadi ini kan ada dua ya, fitur kinerja, fitur laporan. Kenapa kok beda ya? Ini bagian dari iterasi yang dilakukan oleh tim PKN dan tim GTK. Jadi nanti di BKPSDM bisa lihat laporannya ini. Itu ya Bapak dan Ibu. Nah, penilaian periodik untuk apa sebenarnya? Satu, buat kalau Pemdanya memiliki kebijakan penyaluran tunjangan bulanan ya bisa dipakai gitu ya. Contohnya yang tadi saya sebutkan. Kabupaten Kota Waringin Timur itu Pemdanya menetapkan TPP, TPP-nya bulanan gitu ya. Oke, saya terusin Bapak dan Ibu. Nah, isu yang paling serius yang mungkin barangkali akan kita diskusikan adalah perbedaan UNOR Bapak dan Ibu. Jadi gini, Dapodik itu atau NPSN itu kalau Bapak Ibu di Dinas Pendidikan mungkin sangat familiar ya bahwa sekolah itu sampai bisa beroperasi itu harus punya izin operasi gitu ya, tidak hanya soal ditetapkan di peraturan bupatinya gitu ya bahwa saya bikin sekolah itu nggak hanya begitu tapi harus bikin sekolah ditetapkan di peraturannya, keluar izinnya gitu ya, keluar izin operasionalnya ditandakan dengan namanya NPSN. Jadi kalau sekolah yang resmi beroperasi, ijazahnya resmi, kemudian nomor rekening banknya resmi, bahkan sampai nanti ijazah yang diterbitkan resmi itu pasti dia punya NPSN. Itu ya Bapak dan Ibu. Itu satu ciri. Cirinya adalah nomor pokok Satuan Pendidikan Nasional. Nah, itu jadi dasar Bapak Ibu di sekolah pasti paham. Ini sekolah saya NPSN-nya berapa, nomor rekening banknya berapa, nanti ketika menerbitkan ijazah tiap tahun kalau ada kelulusan seperti apa. Nah, ini buat Bapak Ibu di BKPSDM. Makanya kenapa data referensi sekolah itu pemilik kewenangannya ada di Kemendikbud, karena itu menyangkut tidak hanya isu untuk pengelolaan kinerja, tapi juga isu menyangkut legalisasi ijazah, kemudian sekolah tersebut berhak dapat BOS atau tidak. Terus kalau tiap tahun ada DAK fisik nanti termasuk kalau sekolahnya sudah gedungnya nggak bagus bisa mengajukan rehab. Itu semua basisnya berdasarkan data Dapodik gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, isu UNOR ini saya agak lebih cepat yang konteks Sulawesi Selatan saja. Ini jadi sebelumnya kan banyak ya Pak. Awal-awal kami ketemu dengan BKN itu sangat banyak gitu ya. Ini di seluruh Sulawesi Selatan ada 1.337 itu residu NPSN tipe satu tuh gini. NPSN-nya satu, tapi di SESN ada dua itu atau lebih gitu. Tapi kalau yang 93 ini gitu ya 93 ini sekolah itu ada di Dapodik. Tetapi begitu data kita cek di SESN belum terdata. Ini masih ada perbedaan itu. Makanya kita namakan residu. Residu tipe satu itu ada tercatat dua-duanya nih di Dapodik tercatat satu aja NPSN-nya, tapi di SSN tercatat lebih dari satu. Makanya kita namakan residu tipe satu. Kalau yang bawah ini di Dapodik tercatat, tetapi di ASN kita cari datanya untuk kita padankan ketemu. Maka solusinya harus menambahkan di SSN. Oke, nah ini untuk perkembangan yang Sulawesi Selatan tadi tanggal berapa ini tadi? Ini tanggal 5. Ini per hari ini sudah mulai berkurang gitu ya. Jadi ini sudah ditambahkan sehingga menambah double data doublenya. Ini kan bertambah ya Bapak dan Ibu.
Ya, tapi sebenarnya kalau masalah ini nih hanya karena double aja. Tapi kalau yang ini nih yang harus selesai lebih dulu. Karena apa? Karena di Dapodik ada, di SISN-nya belum ketemu gitu. Harus ketemukan, harus sama, harus dipadankan. Nah, ini yang sebenarnya harus kita selesaikan jadi gini, penyakit perbedaan data yang nomor satu, residu tipe satu ini diselesaikan oleh BKPSDM, yaitu dengan cara memilih satu unor yang aktif dan sama dengan di Dapodik gitu. Nanti saya tunjukkan caranya. Nah, untuk Maros jadi gini, yang tipe 2 itu ada 26. Ini tugasnya Dinas Pendidikan melalui aplikasi Verbal SP namanya. Kalau ini di PKPSDM 200 ini untuk memilih mana yang di ini. Oke, itu Bapak dan Ibu, saya mau stop di sini dulu. Dan saya ingin menunjukkan caranya. Kalau tidak salah kan Bapak Ibu di Pemda sudah terima aplikasi apa dashboard ya Bapak dan Ibu. Oke, jadi sudah kelihatan belum ya Pak Sugimen ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Oke, Pak. jadi Kabupaten Maros. Nah, ini mohon maaf kalau Bapak Ibu sudah melakukan pemutakhiran setelah rakor. Eh, ini contoh ya, misalkan yang agak banyak ini mana? Kecamatan Malawa. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini tipe 2 tadi nanti Dinas Pendidikan melalui Verval SP bisa ngeklik validasi, nanti akan masuk ke Verval SP Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan operator Dapodik di Dinas Pendidikan ada ya. Nanti melalui Verval SP nanti dicari data sekolah yang ini, yang sama dengan ini. Sama dengan UPTD SMP 12 Malawa ini di SISN-nya apa. Nah, kalau yang di BKPSDM tipe residu tipe satunya ini contohnya ini UPT SD Negeri 76 ini kan ini dua nih di SISN-nya ada dua ini bisa dilihat. Nah, ini Bapak dan Ibu ini dua ini masalahnya agak lumayan serius kalau ini. Ini kalau yang cara membacanya yang atas ini data yang didapodik ya di Pusdatin Kemdikbud. Ini namanya sudah benar nih SD 76 Uladaya. Di SIASN ada dua. Satu nonaktif, tapi masalahnya ada dua P3K yang nempel ke UNOR tidak aktif ini. Gitu. Jadi ini tuh harus dipindahkan ke yang bawah. Gitu ya. Yang bawah ini. Yaitu khususnya memindahkan dulu P3K-nya ini. Itu memindahkan eh, dua P3K yang dia nempel di UNOR yang tidak aktif di SISN. Ini harus diselesaikan. Caranya dipindahkan ke sini sehingga nanti benar-benar total di SDN 76 Uladaya. Nama atasannya nanti ditulis Dinas Pendidikan. Tolong diupdate juga di SISN. Nah, nanti jumlah pegawainya jadi PNS-nya 5, P3K-nya 2. Gitu. Gitu Pak. Ini kan kasihan yang P3K 2 orang ini nih. Ini pasti nanti datanya bermasalah ketika proses pengaliran. Itu satu. Jadi ini diselesaikan oleh siapa? Diselesaikan oleh BKPSDM. Gitu ya. Dashboard ini tidak untuk menyelesaikan, tapi untuk memberikan informasi. Gitu ya. Ini contoh lagi yang Ladangi. Ini juga sama. Ada satu Si. P3K yang nempel di UNOR tidak aktif. Ini silang ini tidak aktif ya Pak, di SISN-nya. Loh, ini Kemdikbud dapat data dari mana? Ya ini dashboard yang dikembangkan hasil kerjasama BKN dengan Kemendikbud. Gitu ya. Karena UNOR itu referensinya di Kemendikbud, maka dashboardnya dikembangkan oleh Kemendikbud. Nah, ini yang satu ini harus dipindahkan ke UNOR yang bawah. Ini sekolahnya sama gitu. Cuma satu status di ASN-nya non aktif, yang satu aktif. Oke, itu berikutnya yang saya mau tunjukkan dulu Untuk secara forum cepat setelah tadi itu nanti kita. tadi dulu. Nah, ini sama nih Pak. Jadi ini ternyata
P3K pengadaan saya tidak tahu ya apakah pengadaan 2020, 2021 atau 2000 kapan itu letaknya banyak yang dinonaktif. Nah, ini caranya adalah mengajukan permohonan surat kepada Menpan. Nanti kalau perlu kami bantu, kemarin kami bantu bukan kabupaten ya, Kota Magelang membuatkan template suratnya. Jadi cara memindahkan ini gitu ya. Itu bikin surat, mengajukan permohonan pemindahan ini dua orang ini siapa saja nanti daftarnya dari UNOR SD yang sama tapi satu statusnya tidak aktif gitu. Suratnya ditujukan ke Menpan, CC-nya Kepala BKN, Deputi Sinka dan GTK. Oke, saya mau stop di sini. Ini isu yang atas ini, Pak, ini isu UNOR. Nah, yang bawah ini adalah individu orangnya, datanya yang juga di dashboard ini bisa ditunjukkan gitu ya. Oke, karena sudah lebih lama ini, sudah lebih terlalu lama saya paparan, saya mau stop. Nah, ini adalah Bapak dan Ibu, nanti bisa dicek. Ini dashboardnya nanti saya berikan untuk bisa dicek, tetapi yang bisa mengeksekusi adalah dari admin e-kinerja dan Dapodik. Kalau yang di level Bapak Ibu yang ada di sini yang tidak punya akun hanya bisa melihat seperti saya. Saya juga nggak bisa mengeksekusi, Pak. Tidak punya kewenangan mengeksekusi karena ini harus betul-betul diketahui oleh operator yang memegang data. Saya stop di sini Pak Sukimin agar nggak terlalu banyak informasi sehingga kita bisa diskusi terkait dengan pengaliran dan pemadanan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Denny untuk paparannya yang singkat, jelas, padat, dan eh, mungkin perlu ditanggapi oleh teman-teman dari BKPSDM Maros ataupun dari Dinas Pendidikan. Eh, yang terkait tadi itu kalau boleh mungkin yang tadi itu memang harus dipindahkan, diajukan pindah Mas Denny ya, yang P3K itu harus diajukan Betul, pindah. karena tuh. Ya, Jadi aturannya itu P3K itu kan nggak bisa dipindah berdasarkan jadi di PP ya, ya. manajemen P3K itu dia ya bekerja di ini namanya bekerja sesuai dengan UNOR yang di tempat pengangkatannya. Nah, ini kan permohonan memindahkan dari UNOR yang tidak aktif ke UNOR yang aktif, Ya, ya. meskipun nama sekolahnya sama. Ya, nama sekolahnya sama. Oke, Seandainya ya. sebelumnya itu, Mas Denny, seandainya sebelumnya itu dipindahkan ke UNOR yang ada P3K-nya, itu lebih mudah atau gimana, Mas? Nah, ini sebenarnya dari admin instansi ya, yang lebih paham teknisnya ya. Kebetulan saya nggak pernah Ya, pegang teknis ya, Pak Sugimen. Jadi saya ya, nggak tahu jeroannya ketika memindahkan itu teknisnya apa. Tapi kalau tidak salah, kalau contoh yang saya bantu ngedraft suratnya kemarin ya saya review, itu Kota Magelang itu ada dua sekolah ya. gitu ya. Satu sekolah itu sudah ditutup, sudah dilebur, dilakukan merger Oh, gitu. Nah, dia yang sudah ditutup di merger ini masih ada P3K. Nah, kan oh, otomatis harus ada dapat persetujuan, selembar persetujuan dari Menpan untuk nanti dasarnya BKPSDM memindahkan kan gitu. ya. Karena ketika P3K itu kalau tidak salah kami berkoordinasi dengan BKN itu butuh ada pernyataan persetujuan bahwa P3K ini bisa dipindah. Jadi gitu ceritanya. Tapi ini mungkin dari kita bisa minta tanggapan dari BKPSDM ya, Pak Sukimen ya. Ya. Itu ya. Tapi intinya inisiatif ini tidak mengganggu pengaliran, tidak mengganggu apa. Itu hanya tertunda saja. Jadi Bapak Ibu yang punya konsekuensi tadi itu ditunggu saja. Posisinya kami sudah mengetahui masalah-masalahnya gitu. Silakan ini Pak Hasrul kayaknya angkat tangan Pak Oke. Sugimen. Oh iya, siap. Ya, silakan Pak Hasrul. Mungkin setelah itu juga nanti dari BKPSDM Maros barangkali juga bisa memberikan tanggapan. Pak Hasrul, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Terima kasih untuk Pak Sekimin, Mas Denny. Terkait tadi masalah pemadanan data UNER itu,
yang dijelaskan tadi Pak, pada saat misalnya PTK yang ada di UNOR tidak aktif ini dipindahkan ke UNOR aktif, apakah otomatis satuan pendidikan yang sudah tidak berisi PTK dalam artian UNOR tidak aktif ini sudah otomatis hilang dari daftar residu ya, atau bagaimana? Terus apakah penggunaan huruf kapital dengan huruf kecil yang ada di Dapodik dengan yang ada di UNOR BKN bisa menjadi pembeda UNOR Pak, di apa namanya, di data residu nantinya. Hmm, Nah, oke. yang Baik, yang Pak Asrul saya jawab dulu ya, Pak. oh ya silakan Mas. Yang pertama, kapital nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau misalkan di dalam tombol sinkro itu muncul tidak sinkro dikarenakan tulisannya beda, dilaporkan aja di pusat bantuan atau disampaikan ke Pak Sukimin. Pak Sukimin sampaikan ke saya, nanti saya teruskan ke teman-teman BKN untuk didalami. Itu Pak, itu yang pertama. Terus Ya, yang kedua, kalau sudah dipindahkan, jadi gini, dashboard ini khusus untuk, ya ini saya tunjukkan. Eh, Sebentar ya Pak. Jadi dashboard ini Pak untuk yang dengan data BKN itu kebetulan sifatnya masih belum update-nya belum ini sampai hari ini ya. Sampai tadi saya ngecek sih, apakah sudah pemutakhirannya itu sudah langsung online atau belum. Jadi berdasarkan diskusi kemarin masih didalami untuk melakukan ininya Pak, untuk mengonlinekan. Jadi ini masih periodik. Jadi nanti kalau sudah dilakukan ya, ini Pak sudah kelihatan belum ya? sudah Mas, Sudah. sudah. Jadi kalau data Kemendikbud, Dapodik dengan data Dukcapil itu sudah database to database. Itu artinya by sistem online gitu. Tapi kami dengan BKN ini posisinya masih offline. Jadi posisi yang di dashboard tadi itu adalah posisi kalau di BKPSDM sudah melakukan pemutakhiran kemarin-kemarin gitu ya, setelah rapor dan belum muncul ya. Kami mohon maaf karena memang posisinya ini masih offline. Jadi belum diubah hari ini muncul itu belum. Tapi sedang dikerjakan oleh tim teknis mengenai pemutakhiran secara online-nya, Pak. Pak Asrul. Itu, Pak. Ya, ada lagi Mas, ini terkait proses pemadanan ini, apakah harus sistematis dari atas dulu ke bawah, ataukah data yang masuk di residu NPSN ini bisa kami eksekusi atau bagaimana terkait proses Pak pemadanannya? Asrul yang di Dinas Pendidikan berarti yang residu tipe 2 ya, Pak? Iya Pak, Ya, jadi NPSN. Bapak langsung dengan sebenarnya kan ini karena jumlahnya nggak banyak ya. Lagi Zoom, Bentar sih berapa sih tadi? Ini sebenarnya rapat rapat 1 hari juga selesai ya sebenarnya. Bentar, Pak. Ini berapa tadi? Maros, Pak? Maros. Nah, ini mah rapat sehari selesai. tadi berapa ya? Hmm, 9. iya, ini mah sebentar ini, Pak. Maros, betul ya ini ya. 26. Jadi kan Pak, yang Dinas Pendidikan fokus yang 26 ini. 26 kan sebentar ya Pak. Jadi Pak Hasrul kalau pegang aplikasi Verval SP, buka, ngikutin panduannya aja Pak. Ngikutin panduan yang kemarin waktu dijelasin di rakor, itu kan ada panduan cara 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 menyambungkan sekolah di SIASN dengan NPSN gitu. Bapak cari nanti. Nah, lah, terus kalau dicari kok nggak ada, nah berarti di admin SIASN nambahkan dulu di SIASN-nya gitu. 26 ini mestinya sebentar kalau tidak ada masalah gitu. Ini. Nah, kalau BKPSDM 22 itu posisinya tadi itu isunya lebih banyak ternyata unornya sudah nggak aktif tetapi nyangkut gawinya. Nah, itu nanti di sesi terpisah lah, saya coba bantu draftkan suratnya kalau memang dibutuhkan. Tapi kalau enggak, intinya BKPSDM membuat data P3K yang berada di UNOR non aktif itu
mengajukan permohonan bahwa P3K ini akan kami pindahkan ke UNOR tip sekolah yang sama, kan gitu, di SIASN. Nah, itu suratnya jadi permohonan persetujuan pemindahan P3K dari UNOR nonaktif ke UNOR aktif gitu. Itu Pak. Jadi ini pada Ini saat mungkin kayaknya Pak Adnan akan bisa memberikan perspektif lebih lebih lengkap ya dari sisi aspek teknisnya. Ayo. Silakan Pak Sugimin terus Pak Sugimin, ini ada Pak Adnan angkat tangan. Atau Pak Azrul masih ada pertanyaan Pak? Ada sedikit Mas terkait ini Oh pada ya, saat Pak Adnan bentar ya Mas. di Perpal SP ini kan ada dua tahap di pemadaman data UNOR, yaitu data residu dengan data integrasi. Berarti Pak yang 26 itu datanya masuk di tahap integrasi itu ya Mas? Betul. Nanti nanti Pak Azrul kan udah download panduannya belum Pak? Sudah Mas, tetapi ini agak membingungkan. Kenapa? Karena pada saat Oh ya sudah. kita Nanti Pak Azrul sesi terpisah ya, karena ini ada ya, nanti Pak Sugimin khusus yang ini mungkin kita cari waktu dengan Pak Azrul untuk dalemin yang apa, Ah, yang verval ya Pak, ya, yang ya. ya, nyelesain 26. Oke, Sambil nanti gini, saya colek ke tim Dapodik, kita cari waktu. Gitu ya Pak Azrul, untuk nyelesain ya, yang 26. oke, ya. Sekarang mungkin Mas Arnan yang nyelesain berapa tadi? 200 berapa tadi ya? 222. Oke. Ya, oke. Ya. Baik, Silakan. langsung aja berarti Pak Adnan ya, disampaikan. Ya, Ya, silakan Pak. terima kasih Pak. Saya dari BKPSDM Maros memberikan tanggapan terkait data NPSN tipe 1 yang menjadi kewajiban kami di BKPSDM. Jadi rata-rata itu Pak, yang nyangkut di UNOR lama itu adalah P3K. Jadi kebetulan di tahun 2023 itu di Maros terjadi perubahan nomenklatur dari Dinas Pendidikan jadi Dinas Pendidikan Kebudayaan. Jadi langkah kami untuk menyelesaikan itu sebenarnya sudah kita menyurat ke Kemenpan RB untuk persetujuan pemindahan P3K dari Dinas Pendidikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi sampai saat ini suratnya belum ada tanggapan dari Menpan, jadi kita belum bisa memindahkan. Oke, Soalnya di oke. CISN itu harus ada meminta surat itu untuk bisa Iya, iya. melakukan mutasi UNOR. Terima kasih, Pak. Mas Anan, kalau suratnya tidak konfidensial, bisa lewat Pak Sukimin, kami dibantu kasih kopinya, PDF-nya, nanti kami sampaikan ke BKN. Tapi kalau melalui bisa berjenjang dari BKPSDM ke, di sini ada yang hadir kantor regional BKN ya, Pak Sukimin diundang nggak ya Pak? Jadi kalau kalau mau berjenjang, jadi gini, dari BKP SDM Maros ke kantor regional Sulawesi Selatan, diingetin gitu ya, terus nanti biar disampaikan ke pusat. Tapi kalau enggak bisa lewat Pak Sukimin ke saya, nanti saya bantu ke BKN pusat plus ke Menpan ke Mas Suryo. Ini di Oh ya, siap. kedeputian SDM aparatur gitu. Itu ya Mas Ya, Adnan. Terima kasih sih. Berarti ini terima kasih. suratnya belum dapat tanggapan ya? Ya, belum dapat tanggapan, Pak. Oke, ya sudah berarti harus sama kayak tadi pengaliran data itu harapannya mengalir setelah itu lancar gitu ya. Ini harus ditarik-tarik gitu. Ya, ya. Ya. Gitu. Makasih Mas. Pak Sugimin, nanti kalau membutuhkan dukungan dari kami di info aja Pak Sugimin. Siap, siap, Oh ya, Presiden. Untuk komunikasi ke kantor keempat nanti juga saya bisa fasilitasi dengan ada teman di sana untuk barangkali bisa membantu. Betul ya, siap. eh, Bang Adnan. Jadi nanti karena Pak Sugimin juga punya hubungan baik dengan di kantor regional Kantor keempat. 4, bisa dibantu agar nanti kita ingatkan. Di Menpan juga nanti kita ingatkan Ya, agar Oke, suratnya siap, Pak. segera dibalas. Karena kan nggak bisa ngupdate ya kalau nggak dapat ada Ya, nggak suratnya bisa, kan. Pak. Iya. Ya. baik, barangkali lanjut. Ini masih ada dari BKSDM Maros. Izin maaf, Ya yang ini yang ngurusi e-kinerja kayaknya. Kalau dari dari beliau mohon maaf ya. naming itunya. Saya lanjut dulu ke Maros dulu. Sebentar Pak ya. Silakan Pak. Ya, BKSDM Maros. Silakan di unmute. Silakan Pak, dari kinerja BKPSD Maros Pak. Luar negeri dari yang Halo, Mas sudah masuk. Oke. Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak atas kesempatannya.
saya yang menangani kinerja, eh, ada beberapa hal yang mungkin saya Suaranya kok kecil ya? Boleh nggak pakai headset nggak ya, Pak? Ya, biasanya dilepas saja anunya Pak. Bisa nggak atau gimana? Silakan Pak. sudah Pak. Oke, ya. Silakan. Ya, ini Pak terkait data ASN yang kebetulan kemarin sudah tarik data, tapi ada juga yang belum muncul di gagal sinkron. Tapi melaporkan bahwa datanya tuh belum bisa ke kinerja. Pertanyaannya itu di PLM-nya atau gimana Pak? Oke. Itu yang pertama. Intinya, Yang kedua, hmm, pertanyaan kedua Pak terkait mutasi. Eh, mutasi di ini kan ada mutasi di bulan, misalnya di bulan 3 Pak. Apakah itu saya tanya teman di CSN katanya sudah ada update, tapi masih muncul data di kinerja di kantor lama, misalnya di OPD lama, di kantor lamanya. Itu proses untuk memperbaiki datanya gimana? Sebentar itu. oke. Baik. Monggo Pak Sukimin, langsung saya tanggapi itu gimana Pak? Ya, silakan Pak. Ya, silakan. Silakan langsung ditanggapi. Saya Ya, sebentar. Sebentar. Mana ya paparan ini? Bentar saya cari biar jadi di dalam sambil saya cari paparan nih di dalam e-kinerja, mohon maaf Pak, siapa ya? Boleh ditulis namanya nggak ya di chatroom biar saya bisa tidak menyebut nama Pak kinerja gitu. Ini sekaligus menjawab pertanyaan Bu Rahmatiah ya. Eh, Kok tombol sinkro di e-kinerja saya belum muncul, solusinya gimana? Solusinya Bu Rahmatiah sama Pak siapa tadi Pak ini. di dalam e-kinerja itu sudah dilengkapi dengan penambahan atau penghapusan pengguna PMM. Jadi kalau Bu Rahmatiah adalah sudah menyelesaikan pengelolaan kinerja di dalam PMM tetapi tombol sinkronnya tidak muncul, maka bisa info ke Pak siapa ini tadi namanya. Pak Atau Ahmad ya? gampangnya Pak Pak Ahmad Adnan lah Mabrur. intinya gitu. Ya. Untuk menambahkan, memasukkan NIP Bu Rahmatiah tadi. Jadi menambahkan sebentar saya carikan paparannya. Hmm, Bentar ya Pak. Jadi ini waktu waktu di Makassar seharusnya sudah diceritakan sih sebenarnya. Sebentar. Jadi bisa ditambahkan sebentar ya. Oke. Sudah kelihatan belum ya? Jadi, Sudah. nah ini, jadi di dalam e-kinerja itu berdasarkan diskusi juga dengan tim kami ini fitur baru yang waktu itu muncul waktu rakor pertama belum ada Pak Sugimin. Jadi ini fitur baru namanya manajemen user di PMM. Ini untuk misalkan kayak kasus Bu Rahmatia tadi nggak muncul nih tombol sinkronnya, maka bisa koordinasi dengan BKPSDM khususnya admin kerja untuk menambahkan NIP-nya. NIP-nya Bu Rahmatia dimasukin gitu ya. Terus nanti difilter gitu. Muncul tombol sinkronnya. Jadi tidak perlu lagi sekarang sampai ke Jakarta. Jadi di admin masing-masing BKPSDM bisa menambahkan.
juga bisa menghapus. Contohnya guru PAI dari yang dia adalah Kemenak gitu misalkan. Dia pengelolaan kinerjanya ngikutin Kemenak gitu ya. Nah, itu bisa dihapus gitu. Itu yang. Nah, menyangkut mutasi, karena tadi saya tidak menangkap cukup jelas, mungkin bisa WA-an dengan Pak Sukimin aja, case-case-nya ya Pak, kasus mutasinya apa nanti eh, bisa kita tindak lanjuti. Itu. Nah, tapi yang kami mohon dibantu tadi pengaliran data yang SKP ini, yang ada di bisa dicek oleh admin, itu yang belum masuk 59 tadi, itu siapa saja bisa dibantu dengan tombol sinkro, tapi kalau ternyata dengan tombol sinkro di admin itu gagal, berarti minta tolong data yang gagal itu disampaikan ke Pak Sukimin aja, bikinin Excel gitulah, namanya siapa, NIP-nya siapa, meskipun sudah diklik tombol sinkro oleh admin e-kinerja masih gagal. Nah, nanti kita bisa dalami problematikanya apa. Tapi yang jelas bisa kita pastikan selama datanya dan itu harusnya tidak ada masalah. Itu jawaban saya secara umum dulu. Kalau teknisnya karena ini kan kita nggak masuk ke aplikasi ya, jadi gitu. Oke, untuk yang sekolah swasta posisinya nanti juga ini dari Palopo ya, posisinya dilepasin dulu sebagai pengguna PMM, melakukannya murni di Ekin sampai nanti eh, ini lagi kita bahas Pak, untuk yang ini dan Dinas Palopo ya. Jadi sama, jadi nanti Pak atau Bu guru ASN tadi dihapuskan dulu dari pengguna PMM, terus dia sementara menggunakan Ekin 100% gitu untuk yang dari Palopo gitu. Oke, ya. Sampai nanti Pak, karena gini, kenapa kok guru yang ditugaskan di swasta belum bisa mengalirkan dari di PMM ke Ekin itu dikarenakan di Dapodik itu data guru itu dia dicatat berdasarkan secara nyata dia mengajar di mana. Ini ya kasus Palopo tadi. Jadi misalkan saya Denny, guru ASN, pegawai Pemda Palopo, tapi ditempatkan di TK Bayangkara misalkan gitu. Nah, TK Bayangkaranya itu belum menjadi UNOR di dalam SIASN. Itu yang pertama. Sehingga kita sedang masih bahas ini teknisnya untuk menambahkan UNOR-UNOR swasta plus atasannya, pejabat non ASN-nya ini gimana cara menambahkannya gitu. Gitu ya, Pak atau Bu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Palopo. Ya. Baik, terima kasih. Masih ada satu yang mengacungkan tangan dari Ketua K3S barangkali ini, Mas Denny, Kecamatan Tompo Bulu, Oke, monggo. Pak Muhammad Amin, dipersilahkan Pak. Ya, makasih Pak. Ya, jadi ya terima kasih untuk Pak Denny dengan Pak Sukimin atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mungkin yang singkat saja, langsung di pertanyaan, bagaimana Pak solusinya kan misalnya kita mutasi, apakah dengan dan sampai sekarang SK-nya belum keluar. Apakah kita masih di sekolah lama atau di sekolah baru untuk perpindahan nanti di Juli Desember? Yang kedua, apakah guru honorer masih tetap mengisi PMM karena setelah ada pengaliran data ke kinerja ternyata hanya yang PNS yang masuk di data untuk masuk di SKP. Saya kira itu Pak pertanyaannya. Makasih. Ya, makasih. Ya. Makasih Pak Muhammad Amin. Silakan. Saya. Saya jawab yang kedua. Jadi Pak Muhammad Amin, kalau di sekolah tersebut ada guru honorer, punya NUPTK, memiliki akun belajar ID,
dia bisa mengerjakan pengelolaan kinerja, ya dikerjakan saja pengelolaan kinerjanya di PMM. Gitu ya. Lah, kan datanya nggak dialirkan. Iya, Ya, yang dialirkan yang statusnya ASN. Itu tujuannya adalah agar terutama honorer-honorer apalagi yang sudah tercatat di Dapodik ya, sudah punya NUPTK gitu ya, termasuk bahkan mungkin ikut rombongan 1,7 juta eh, pegawai non ASN yang masuk di dalam masa transisi undang-undang ASN yang baru, kan dia sudah terlatih ya Pak, nantinya dengan pengelolaan kinerja. Karena pengelolaan kinerja yang di PMM itu tujuannya bukan hanya untuk kepentingan administratif yang terpenting, tetapi transformasi pembelajarannya. Jadi kan kenapa harus milih indikator. Jadi kan ada 8 indikator tuh rapor ya, pendidikan sekolahnya yang layanan pembelajarannya masih warnanya merah atau kuning gitu ya, yang harus diperbaiki. Nah, guru honorer itu kan jadi tahu bahwa oh saya milih manajemen kelas dikarenakan saya ngerasa penguasaan manajemen kelas saya belum bagus. Makanya saya pengen tetap pengelolaan kinerja di bawah pemantauan dan pembinaannya kepala sekolah saya. Itu Pak Amin. oh iya, Manfaatnya di situ. oh Jadi iya, datanya stop di PMM, nggak PMM saja. ngalir di EKIN. Dan itu tidak mengganggu proses penetapan kinerja organisasi sekolahnya gitu ya Pak, nggak ganggu. Tapi dengan catatan guru honorer tersebut memang tidak punya kendala mengakses pengelolaan kinerja. Gitu ya. Jadi dia tidak punya kendala mengakses PMM, tidak punya kendala mengakses fitur pengelolaan kinerja. Tapi kalau ternyata memang dia tidak bisa mengakses PMM dan tidak bisa mengakses fitur ya otomatis kan dia nggak ngikutin pengelolaan kinerja ya. Tapi kalau dia sudah selama ini sudah mengakses PMM, dan ternyata juga secara sistem diperbolehkan mengakses fitur pengelolaan kinerja ya diminta aja untuk berlatih pengelolaan kinerjanya Pak gitu. Oh iya, Itu yang pertama Pak Pak oh iya, iya. Muhammad Amin. Jadi posisinya memang dulu kami mendesain itu harapannya pengelolaan kinerja itu satu ekosistem sekolah gitu ya. Cuma kan karena jumlahnya itu gede gitu ya, yang ASN aja itu 1,7 gitu kan gede banget, maka oleh Bu Dirjen sudah kita fokus yang prioritas yang ASN. Tapi kalau non ASN ada yang mengerjakan, ini tadi saya baru aja di WA dari Kinabalu Malaysia. Bagaimana dengan guru di SILN Sekolah Indonesia Luar Negeri yang statusnya 80% non PNS, sama pertanyaannya hampir mirip seperti itu. Tapi posisinya tadi itu kepentingannya untuk Pak Kepala Sekolahnya, Bu Kepala Sekolahnya, sama guru honor itu terus-menerus memperbaiki diri dari sisi layanan pembelajarannya terkait dengan indikator yang dipilih. Bukan untuk kepentingan pemenuhan administratifnya sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua soal mutasi ya Pak. Mutasi itu ya ngikutin administratifnya sebenarnya. Harus selesai dulu di dokumen administratifnya Pak Muhammad Amin Iya. gitu. Jadi kalau belum selesai ya ngikutin pengelolaan kinerjanya di satuan pendidikan di mana dia masih tercatat gitu. Sampai kemudian secara resmi kan gini sebenarnya. Ini salah satu tantangan perbedaan kebijakan mutasi yang di eh, rezim manajemen ASN dan di Dapodik. Nah, di Dapodik itu kan gini, seringkali Dinas Pendidikan itu memindahkan melalui nota dinas gitu ya. Karena kekurangan jam mengajar atau kekurangan guru dipindahkan dengan nota dinas kepala dinas ya. Pindah Dapodiknya disesuaikan gitu. Nah, padahal kan kalau di SISN mutasi itu harus dimutasi oleh pejabat yang berwenang. Kalau tidak oleh bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian, kalau itu didelegasikan ke Sekda selaku PYB, pejabat yang berwenang, atau kebetulan ada keputusan bupati atau peraturan bupati mendelegasikan kepada kepala dinas. Jadi memang ini ada perbedaan. Jadi gini, kalau Dapodik itu cepat, nota dinas kepala dinas langsung eksekusi, masuk Dapodik, 24 JP-nya ikut gitu kan. Nah, tapi kalau di SSN itu administrasi kepegawaiannya kadang butuh waktu. Nah, ini Dinas Pendidikan sama khususnya Maros ya. Dinas Pendidikan Maros sama BKPSDM harus duduk bareng nih agar menyamakan tadi, menyamakan perspektif bahwa
oh kalau di Dapodik itu Pak gitu ya, kalau guru itu secara aktual ngajarnya di sekolah A, 24 JP-nya, kewajiban 24 JP-nya sekolah A, ya Dapodik mencatat yang di situ gitu. Maka di Dapodik itu kalau 24 JP-nya tidak terpenuhi di sekolah A, bisa di sekolah B selama dalam radius 3 kilo. Nah, ini belum bisa tercatat di dalam SISN, Pak. Nah, ini tugasnya Dinas Pendidikan diskusi sama Bapak Ibu di BKPSDM untuk gimana kebijakan mutasinya itu selaras antara layanan pembelajaran, kecepatan layanan pembelajaran dengan kecepatan di manajemen ASN. Nggak mudah, tapi bisa diselesaikan kalau koordinasinya intensif. Gitu ya Pak Amin? Ya, makasih Pak, makasih penjelasannya. Ya, makasih Mas Denny, makasih Pak Amin. Iya. Jin, Mas Denny, di room chat juga ada pertanyaan dari Pak Alimus, itu terkait dengan guru yang dititip di sekolah, eh, sekolah kedua terdaftar ya, mengisi PMM di sekolah tersebut, tetapi Nah, kata dititip ini juga harus jelas. Ini sebenarnya pertanyaannya menyangkut Pak Amin tadi. Kata dititip itu kan nggak ada ya istilah terminologi dititip. Adanya itu kan dipindah tugaskan atau dimutasikan gitu ya. Pak Alimus nanti diskusi dengan ini konteksnya guru di mana ya? Kalau di Maros ini ya apa namanya? Rekam Dinas Pak, yang Pendidikan rekam. sama BKPSDM menyelesaikan dulu secara adat dulu nih agar secara pangkalan Dapodik dengan SISN-nya harus ketemu. Gitu ya Pak Alimus. Kata dititip ini nggak ada Pak. Kalau saran saya memang jadi gini. Ini sudah kami diskusikan tapi masih belum ada tertulisnya. Jadi Maksudnya mohon maaf kan Pak kalau boleh. Mohon maaf Pak kalau boleh. Kan ini sudah terlanjur Pak. Sudah terlanjur ngisinya di PMM untuk Januari Juni ini. Bagaimana solusinya? Karena kan untuk urusan definitifnya itu mungkin perkembangan gini selanjutnya. Pak Alimus minta tolong Pak Sukimin bisa ya, nanti difasilitasi datanya ya Pak. oke, ya, nanti Kak. Mm, Ya. mm, mm. Nanti Pak kontak saya. Alimus jadi gini, Pak Alimus jadi datanya siapa, namanya siapa, nicknya siapa, nanti tektokan dengan Pak Sukimin. Biasanya Pak Sukimin ke saya juga sih. Nanti kita cek sih. Saya biasanya saya kirim ke BKN. Tolong guru dengan NIP ini posisinya di SSN apa? Saya nggak punya akses SSN Pak, jadi saya nggak tahu. Saya tetap minta tolong teman-teman di BKN. Itu ya Pak. Gitu ya Baik, Pak Alimus. ya, Tapi ya. intinya kita selalu nyari solusi buat guru. Yang penting gimana caranya guru. Oke, Itu Pak. baik. Terima kasih Mas Denny jawabannya. Pak Alimus nanti ya, nanti untuk data tersebut, guru tersebut nanti dikirim ke kami, nanti kami teruskan juga. Karena perlu data, tidak bisa bertanya bagaimana kalau guru ini tidak ada data identitasnya, dan itu susah untuk diselesaikan datanya. Jadi perlu disebutkan nama, NPSN, dan nomor HP-nya bahkan juga. Baik, demikian. Masih ada lagi barangkali, Bapak Ibu semuanya? Kayaknya cukup dulu, atau masih ada paparan lagi, Mas Dedi? Silakan. Oke, kalau untuk isu UNOR dan isu tombol sinkro-sinkro tadi, saya coba paparan yang tombol sinkro-sinkro ya biar pada nyaman ya Bapak Ibu. Oke. In- Oh ya, tapi ini. Intinya kita sedang terus-menerus berbenah ya Bapak Ibu. Bapak Ibu membantu kami dengan cara menginformasikan seluruh kendala yang Bapak Ibu hadapi dengan cara tidak usah cemas, khawatir, tetapi gunakan fitur pusat bantuan di dalam PMM. Itu adalah cara membantu kepada kami. Itu yang pertama. Nah, kalau kok lama ya gitu, ya memang karena kan yang dihadapi seluruh Indonesia dan kita itu menggunakan pendekatannya adalah pendekatan sistem. Jadi kendala yang dihadapi secara sistem itu kita perbaiki secara sistem gitu, tidak case by case. Jadi oke, saya teruskan nih. Nah, tadi ya untuk manajemen user tadi sudah saya katakan. Jadi Bapak Ibu di Kabupaten Maros, Palopo dan ya Sulawesi Selatan ya. Jadi kalau tombol sinkronnya belum ada Pak Sukimin, kalau nanti perlu dibuatkan rapat lagi untuk ngecek. Jadi intinya admin e-kinerja di masing-masing BKPSDM itu bisa menambahkan sampai nanti tombol sinkronnya muncul.
Nah, terus kalau ada guru Kemenak yang pengelolaan kinerjanya tidak di PMM, karena dia posisinya status kepegawaiannya itu juga bisa dihapuskan dari mekanisme ini. Jadi ada nambah bisa, menghapus bisa. Bukan menghapus datanya ya, tapi menghapus terkait dengan pengalirannya. Oke. Nah, untuk kepala sekolah yang statusnya PLT kan kemarin belum bisa gitu ya. Nah, itu juga sudah ada tombol sinkro PLT PMM, apa sinkro data PLT di PLTKS di PMM. Nah, nanti Bapak Ibu kan ini gini ceritanya, ini juga penting untuk Bapak Ibu di Kabupaten Maros, di Dinas Pendidikan dan di BKPSDM terkait dengan PLT gitu ya. PLT itu kan bisa kepala sekolah definitif sekolah lain, dia diberikan surat perintah menjadi PLT di sekolah B, gampangnya gitu. Atau guru di sekolah tersebut yang dianggap paling memenuhi syarat gitu ya, atau salah satu wakasek misalkan, karena KS-nya sudah pensiun, gampangnya gitu, kan nggak mungkin langsung diangkat definitif karena berdasarkan Permendikbud 40 2021 itu kan ada prosesnya gitu kan. Nah, itu diangkat atau diisi dengan PLT. Nah, itu sekarang datanya sudah bisa disinkronkan gitu ya. Caranya seperti ini. Jadi nanti di e-kinerja ada tombol sinkro PMM untuk PLTKS di e-kinerja. Oke. Nah, ini simulasi fiturnya ya. Kalau misalkan tadi manajemen user PMM di dalam e-kinerja. Jadi Pak, siapa tadi mohon maaf, saya Pak, nanti jadi bisa kelihatan Pak untuk dilakukan proses sinkronisasi. Oke, itu Bapak dan Ibu. Nah, saya pengen menambahkan minta tolong nih. Oh, ini masih ada BKSDM mana ya tadi angkat tangannya? Nggak jadi ya? Tadi ada yang raise hand tadi Pak Sugimin. Ini dari Wajo, BKSDM Wajo. Oh ya dari Waju. Waju kemarin udah Sudah bikin kemarin ya. acara nanya lagi ya. Silakan dari Waju. Ya. Terima kasih banyak Pak kesempatan yang diberikan kepada kami sedikit. Kami kembali untuk menanyakan terkait pemadaman data setelah kami mengikuti rakor di Makassar kemarin. Tadi Pak dijelaskan bahwa untuk UNOR yang ada di Dapodik itu kami dari BKPSDM itu mengikuti UNOR yang ada di data Dapodik. Nah, di sini Pak sedikit kami ada kendala setelah pasca rakor itu. Kami sudah konsultasikan dengan pihak dinas pendidikan di daerah kami. Ada UNOR yang satu itu tidak sesuai Pak dengan yang ada di Dapodik. Nah, ini ada Wiring Palenai, ada satu Wiring Palenai, satu pakai NG, satu pakai M. Nah, setelah kami konsultasikan dengan pihak dinas pendidikan, beliau mengatakan bahwa untuk mengubah data UNOR tersebut ini mungkin sedikit agak sulit. Kenapa? Karena ini terkait tadi seperti dikatakan oleh Bapak bahwa terkait dengan dana BOS, terkait dengan sertifikasi dan lain-lain sebagainya. Kalau kami mau ikut ke itu Pak, data SOTK yang kami kirimkan ke Kemendagri itu lagi tidak sesuai Pak. Jadi kami mungkin mohon petunjuk bimbingan terkait dengan hal ini. Karena adanya perubahan data. Kalau data di SSN kami itu selalu diupdate untuk dikirim ke Kemendagri Pak, sesuai data SOTK-nya kami ya di Kabupaten Wajo. Nah, ketika terjadi perubahan nomenklatur, itu kan dari pihak Dapodiknya mungkin tidak bisa diubah Pak, karena terkait dengan rekening, terkait dengan sertifikasi dan seterusnya. Sampai situ mungkin Pak untuk sementara. Terima kasih Pak. Jumlahnya berapa ya Pak? Kalau yang kami ingin dirubah itu sebenarnya pertama itu yang UPTD SD dan kami tambahkan UPTD sesuai dengan peraturan bupatinya. Kemudian kalau
yang terkait tadi yang salah UNOR itu terkait dengan nama itu ada berapa itu Pak ya. Tapi yang paling krusial ini yang satu orang ini Pak, yang namanya itu Wiring Palenai dengan Wirim Palenai, itu yang paling ini tidak bisa kami ambil keputusan untuk sementara karena terkait dengan penulisan UNOR yang ada di Dapodi yang ada di SOTK yang di store ke Kemendagri kemarin Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik Pak. Ini Pak Ambo ya namanya ya. Pak Ambo jadi Ya. gini. Sebenarnya Pak Sukimi nanti minta tolong Ya. di kontak Pak Ambo ya. Peraturan Ya. bupati atau sebenarnya kan gini, berdasarkan PP tentang perangkat daerah gitu ya. Itu kan memang pemerintah daerah punya kewajiban bikin perda. Nah, perdanya itu kan bikin perda perangkat daerahnya, ya nama sekretariat, nama dinas, nama badan. Nah, tapi kalau sudah menyangkut nama organisasi di bawah dinas, bisa dalam bentuk UPT dinas atau UPT badan gitu ya. Sebenarnya kan aturannya itu kan UPT itu hanya clustering bahwa oh kalau sekolah puskesmas itu namanya UPT. Dan namingnya tidak perlu di depan disebut UPT sebenarnya. Karena itu kayak klaster dinas, klaster badan gitu ya. Nah, klaster UPT itu terdiri dari tadi ada UPT di bawah dinas, ada di bawah badan, misalkan kan gitu ya. Contohnya misalkan kalau di Bapeda itu ada UPT GIS gitu. Nah, seringkali ada yang menggunakan kata balai, misalkan kan gitu. Nah, yang di ini ada yang dari provinsi nggak ya? Di provinsi itu kan Sulawesi Selatan bikin Ya. cabang dinas. Itu kan nama itu jenisnya UPT, tapi namanya tidak disebut UPT cabang dinas gitu kan. Jadi naming UPT itu penyebutan nomenklatur layanan langsung itu disebut dengan UPT. Nah, kalau boleh saya diberikan entah peraturan bupatinya atau keputusan bupatinya, solusinya sebenarnya saya ini ngarang dulu ya, karena belum baca regulasinya. Solusi yang pertama adalah, kan gini Pak, kalau sekolah itu Pak, contohnya sekolah saya di Jawa Tengah gitu ya, SD Negeri 1 Boloh gitu. Itu kan sejak zaman Soeharto namanya itu, gitu ya. Nah, perangkat peraturan bupati tentang perangkat daerah itu kan seringkali sesuai dengan dinamika regulasi. Nah, kalau saran saya besok lagi untuk nama sekolah itu sesuai dengan nama sekolah historisnya saja, biar nanti Bapak nggak pusing kalau berubah-berubah. Jadi satu solusi yang pertama, kita coba lihat dulu regulasi di peraturan bupati penamaannya itu. Nah, solusi solusi kalau nanti terus disandingkan dengan nama NPSE-nya, minta data dari Dinas Pendidikan. Nah, jadi bikin Excel nih, Pak. Bikin Excel nama nomenklatur berdasarkan peraturan bupati nomor berapa gitu ya. Gitu ya. Waju itu berapa sih totalnya? Sebentar coba saya cek ya. Eh, Waju itu berapa ya total satuan pendidikan sekolah negerinya ya, Pak? Eh, Sebentar. 500 nggak banyak lah. Ini bikin Excel sehari selesai nih sebenarnya. 514. Ya, Kan 514 ya 13. Pak. Oh ya ini ada satu. Wih. Ada satu yang. Jadi Pak, nanti solusinya sebenarnya ini Bapak bikin Excel. Sekolah ini yang ada di peraturan bupati ini namanya apa? NPSN nama resminya apa? Sandingin. Nah, solusi yang paling sederhana adalah Bapak bikin draft keputusan bupati mengenai nomenklatur satuan pendidikan di Kabupaten Wajo. Nanti ditetapin gitu. Pakai disamakan aja. Jadi Dapodik nggak perlu ngubah apapun. Jadi nanti nggak ngubah nomor rekening bank, pijakan bosnya nama itu, tapi kemudian Bapak berdasarkan keputusan bupati itu, Bapak nyesuaiin di SISN-nya. Lebih gampang. Nah, Dan itu keputusan bupatinya tinggal dikirim ke, kan biasanya harus dilaporkan ke Kemendagri. Jadi nanti di ketentuan menimbangnya itu untuk menstandarisasi nomenklatur satuan pendidikan sesuai dengan kebijakan atau
nanti Permendikbudnya bisa ditunjukin, maka kemudian perlu mengubah nomenklatur satuan pendidikan. Gitu ya Pak. Ini saya lagi ngarang dari sisi karena saya nggak baca peraturan bupatinya. Sehingga nanti 500 sekian itu namanya itu bisa sama persis Bapak enak. Gitu ya, Siap, Dinas siap. Pendidikan enak, BKPSDM enak. Gitu ya Pak Ambu. Siap, siap, siap. Baik, terima kasih Pak. Dan keputusan bupati kan isinya hanya konsideran dasar hukum, kemudian keputusan menetapkan nomenklatur satuan pendidikan yang 500 tadi ya Pak. Jadi nanti Excel gitu sama. Gitu. Peraturan bupatinya Jadi kalau perlu sudah ya. dibantu nanti kontak Pak Sukimin. Ya, ya. Siap, siap. Baik, terima kasih Pak Ambo. Ya, Pak dari BKPSD Muarjo. Mudah-mudahan Ini Bu sudah siapa ya? Ria Astuti. Nama saya Denny Pak, bukan Pak Tabi ini ya Bu. Oh, Hmm, ya katanya itu izin Pak. Izin Oh, Pak. Izin. Nah, gitu. oke. Jadi di Ekin saya setelah sinkron tidak ada nama atasan pejabat yang penilai. Oke, dilaporkan aja Bu nanti. Ini Ya. soal memang gini. Ini kami juga sedang mencoba menata di SISN itu agar ada data kepala sekolah gitu ya. Jadi nanti dilaporkan saja ke pusat bantuan, terus melalui kapten atau ko-kapten nanti datanya ke Pak Sukimin nanti bisa sampai ke kami ya untuk dibantu diselesaikan. Tapi intinya ditunggu saja penyelesaiannya selama datanya Ibu nyampe nanti mudah-mudahan selesai. Bu Hajira Swasta diizin. ini ini apa ya? Ini swasta dia di Ekin. Jadi nanti Bu Hajira dia posisinya nanti di, dihapus dulu dari pengguna PMM dulu sementara sampai nanti. Setelah itu Ibu mengerjakan full di e-kinerja dulu gitu. Ya. Gitu ya Bu Bu Hajrah. Hajira. Jadi nanti data. Jadi kalau kalau di Ekin itu kan ya sudah as it is administrasinya gitu. Sementara sampai nanti ada kebijakan baru ini kami sedang mendiskusikan terus-menerus dengan tim BKN solusi terbaiknya. Itu Oke. Pak Sukimin. Ya, Ini ya kalau Mas. di Sulawesi Selatan sudah jam 12.15 ya. Kalau di saya masih jam 11.13. Ya. Bahkan kalau saya aslinya masih jam 6:13. Baik, luar biasa Mas Edi. Makasih penjelasannya. Eh, teman-teman, Bapak Ibu semuanya bagaimana? Apakah masih ada yang perlu atau masih ada yang tadi mau dipaparkan Mas Edi? Atau sudah selesai? Oh iya, jadi sebentar saya paparin sedikit lagi terkait dengan disparitas UNOR, apa disparitas jabatan. Mungkin yang kalau ini minta tolong Bapak Ibu guru yang kebetulan hadir di sini cara membantunya. Di Rakor itu kemarin Bapak Ibu BKPSDM sama pemerintah daerah punya PR gitu ya. Saya tidak hafal jumlahnya. Jadi sekarang ini di SIASN itu Bapak dan Ibu masih banyak guru-guru yang menggunakan nama jabatannya itu pakai nama jabatan yang lama. Yang Oh, ini ya ini gitu ya. Masih pakai nama jabatan guru pratama sampai 13 kategori gitu ya. Terutama ini guru-guru yang pengangkatannya tahun 90-an ya. Tapi kalau yang pengangkatannya tahun 2000 mesti harapannya sudah di ini gitu. Nah, yang pengangkatannya lama-lama masih pakai nama guru dewasa, tolong dicek SIASN-nya, eh, nanti diinformasikan ke BKPSDM sama Dinas Pendidikan untuk dilakukan penyesuaian. Nah, mekanisme penyesuaiannya kemarin sudah dijelaskan di ini ya, di mana namanya? rakor. Di rakor ya Pak. Jadi, nah ini mohon intinya cuma saya ingin menyampaikan Bapak Ibu guru cek juga data di SIASN-nya melalui My ASN apakah nomenklatur jabatannya sudah guru ahli pertama, guru ahli muda, guru ahli madya dan guru ahli utama atau masih nomenklatur yang lama. Kalau nomenklatur yang lama segera koordinasi dengan Dinas Pendidikan dengan BKPSDM minta tolong untuk disesuaikan. Nah, cara menyesuaikannya kalau sudah punya SK dengan nama nama jabatan baru ya di foto atau dikirim aja.
kopi SK jabatannya itu gitu. Itu Pak Sukimin, Ya. mohon maaf minta waktu tambahan 16 menit dari jadwal istirahat Bapak dan Ibu. Prinsipnya Pak Sukimin dan Bapak Ibu, rakor daring 1-2 jam ini barangkali menjadi cara kita yang paling efektif daripada Pak Ambu harus ke Jakarta atau Pak Anan harus ke Jakarta untuk menyelesaikan tantangan-tantangan disparitas data. Itu termasuk tadi masalahnya Pak Aimus ya Pak, nanti dikoordinasi saja. Ya. Itu Pak Sukimin. Siap. Oke. Mohon maaf apabila di dalam sesi ini kurang jelas atau kurang berkenan, ya mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan ke Mas Denny untuk waktu dan paparan yang sudah disiapkan. Mudah-mudahan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. menjadi amal jariah yang terus pahalanya akan mengalir untuk Mas Denny, terutama teman-teman guru semuanya bisa semuanya mendapatkan manfaat daripada paparan hari ini. Terima kasih Mas Denny, dan saya kira sudah cukup paparan kita, pertemuan kita, Zoom kita di siang hari ini, dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros, Bapak Andi Patero SPD MSc, Bapak Ibu Kepala Dinas Pendidikan, staf Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, juga Bapak Ibu dari BKPSDM Kabupaten Maros, juga semua partisipan yang sudah hadir di ruang Zoom ini, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan semoga pertemuan ini, manfaat dari pertemuan ini bisa berdampak pada perbaikan data, pemadanan data, data guru dan kepala sekolah pada sistem pengelolaan kinerja, interoperabilitas data antara Kemendikbud dan BKN. Kurang lebih itu kami dari BBGP Sulawesi Selatan, saya Sukimi Surlian mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, terutama pada narasumber kita Pak Denny Purwosambodo yang berkenan meluangkan waktu 2 jam ini untuk memberikan materinya, paparannya, dan menjawab beberapa pertanyaan daripada penanya. Demikian barangkali. Terima kasih sekali lagi, dan sama-sama kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Pak Sukimin dan Bapak Ibu, saya pamit nggih. Terima kasih ya, siap Mas Denny, makasih banyak. Ya, Terima kasih Pak. ya. Baik, demikian Bapak Ibu semuanya, dan terima kasih sekali lagi, dan kami ucapkan semoga tetap sehat walafiat, dan semoga yang tadi sudah dibicarakan bisa ditindaklanjuti sehingga kemudian pengelolaan transformasi kinerja guru melalui PKPMM dan akan berdampak pada transformasi pembelajaran di sekolah-sekolah itu bisa kita wujudkan di seluruh Sulawesi Selatan, terutama di Kabupaten Maros dan juga Kabupaten Nrekan dan Kabupaten Kota Palopo saja. Demikian Bapak. Ya, baik Pak. Demikian Bapak Ibu. Salam pada rekan-rekan semua di Palopo, di Nrekang, di Maros. Alhamdulillah, semoga kita panjang umur, tetap sehat walafiat, dan bisa ketemu di waktu sesi lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.